can see you now. Oh, I can see. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Kembali pagi hari ini kita beribadah dalam menyembah dan menyanyikan nama Tuhan. Saya rindu pagi hari ini kita semua dimanapun berada, kita mau bersama-sama meninggikan nama Tuhan, kita mau sembah Dia sebagai Dia yang layak disembah. Mari tundukkan kepala, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur dengan Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang setia yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami percaya Tuhan, hanya Engkau yang berkuasa, hanya Engkau yang sanggup menolong, menopang setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati ibadah kami pagi hari ini, Engkau memberi kekuatan, sukacita, hiburan untuk setiap anak-anak-Mu dimanapun berada. Kami percaya Tuhan, Engkau hadir melawat setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, pujilah Engkau Tuhan untuk sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita memujikan pujian. Saudara
Shalom, selamat pagi, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk boleh datang dalam ibadah pada pagi hari ini, sekalipun masih bersifat online. Kita belum bisa offline karena COVID-19 yang masih mengejala di kota kita. Nah, pada pagi hari ini firman Tuhan berbicara tentang tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kita akan buka Alkitab kita akan baca dalam surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8. Surat Yakobus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 dan ke-8, demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Amin. Rasul Yakobus dengan jelas menandaskan kepada kita betapa pentingnya umat Tuhan wajib hukumnya melawan iblis dan lebih mendekatkan diri kepada Allah. Bukan sebaliknya, malah gentar kepada iblis lalu menjauh dari Allah. Hal ini sangat-sangat berbahaya. Takut akan iblis, tunduk kepada setan, itu sejatinya bukanlah sifat orang beriman. Takut kepada setan merupakan tindakan yang justru melawan Tuhan, membuat orang diperbudak olehnya. Oleh sebab itu penting menyadari posisi kita sebagai orang yang kenal kepada Tuhan dan yang menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebagai orang yang sudah mengenal Tuhan, seharusnya tidak ada ruang bagi iblis, apalagi kita takut dan gentar pada setan. Nah, jangan sampai kita berkompromi terhadap bisikan setan. Sebagai orang percaya kepada Tuhan, kita harus mengerti cara setan bekerja. Kita akan lihat satu persatu, dan di dalam bagian yang pertama, kita melihat bahwa setan itu suka membangun ketidakpastian. Salah satu kerja setan adalah membangun ketidakpastian, menggoyahkan iman dari orang-orang percaya. Dia menyodorkan kepastian palsu dalam hidup seseorang. Ketidakpastian itu bisa dimanfaatkan setan untuk menipu kita bahwa hidup ini pastinya selalu lancar dan mulus tanpa masalah. Saya teringat kisah nyata yang terjadi beberapa belas tahun yang lalu. Seorang teman telah mengambil jalan pintas, mengakhiri hidupnya dengan jalan bunuh diri. Dia sudah mengenal Tuhan, rajin beribadah, dan sepertinya tidak ada masalah dalam hidupnya. Tuhan memberkati dia. Usaha pekerjaannya berkembang pesat. Dari yang asalnya mengontrak sebuah kios kecil di pinggir jalan raya sebagai tempat usaha, dan beberapa tahun kemudian berhasil membeli sebuah rumah yang jauh lebih besar, juga di pinggir jalan yang sama, tidak jauh dari kios kecil yang pernah disewanya. Hidupnya berubah total, jauh lebih makmur dibandingkan beberapa tahun yang lalu. Nah, mungkin karena kurang memperhatikan pola hidup yang sehat, suatu saat dia merasa ada masalah dengan kesehatannya, dan dia memeriksakan diri ke dokter, dan ternyata dia terdeteksi mengidap diabetes parah. Dan terjadilah seperti kata kiasan, sudah jatuh tertimpa tangga pula. Istrinya yang setia mendampingi dia selama belasan tahun ketahuan berselingkuh dengan rekannya sendiri. Dan hal ini membuat dia benar-benar hancur hati. Dia kecewa berat dengan semua yang terjadi. Dia kehilangan pegangan hidup
dan mulai meragukan kepastian kuasa Tuhan, meragukan pertolongan Tuhan. Dan dalam situasi seperti ini, setan mulai bekerja. Setan berbisik memberikan kepastian palsu sebagai jalan keluar untuk masalahnya. Dan celakanya, dia mengikuti anjuran setan. Dia berkompromi dengan setan. Dia bunuh diri. Nah, bertolak belakang dengan apa yang dibisikkan oleh setan. Firman Tuhan berkata di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-28, 29 dan 30, demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan, sayang sekali teman ini tidak datang di bawah kaki Tuhan. Seperti apa yang dihimbau oleh Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Dia lebih memberikan telinganya kepada bisikan setan yang memberikan kepastian palsu. Padahal kepastian yang asli, kepastian yang pasti, itu hanya ada di dalam Tuhan. Sebagaimana Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji Tuhan, dan janji Tuhan selalu ya dan amin. Dalam ayat yang ke-30 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Teman ini begitu mengetahui istrinya selingkuh, dia menjadi galau sekali. Sudah jatuh tertimpa tangga, ini tepat sekali untuk dia. Sudah terkena diabetes parah, diabetes yang berat. Istrinya kemudian meninggalkan dia dengan selingkuh kepada rekannya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang dialami oleh teman ini sungguh tragis. Padahal Tuhan berkata, marilah kepadaku, kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, hidup di dalam Tuhan bukan berarti hidup tanpa masalah, bebas sebebas-bebasnya. Tidak. Tuhan berkata dalam ayat yang 30, pikulah kuk yang kupasang, karena kuk yang kupasang itu ringan dan enak. Bagaimana bisa dikatakan ringan dan enak kalau sudah kena diabetes, kemudian istrinya selingkuh? Tapi Tuhan berkata, marilah kepadaku, datanglah kepadaku, aku akan memberi kelegaan. Kita tidak tahu cara bagaimana Tuhan memberikan kelegaan, tetapi satu hal yang kita perlu pasti, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan berkata, aku akan memberi kelegaan, pasti Tuhan akan memberi kelegaan dengan caranya sendiri. Nah, apalagi kalau kita baca di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Tuhan berkata apa? 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sayang sekali teman ini tidak sempat membaca 1 Korintus 10 ayat 13. Atau mungkin dia lupa, atau mungkin dia memang tidak pernah membaca. Oleh sebab itu, saya anjurkan dan saya sarankan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, mari kita mau baca Alkitab di rumah kita. Di dalam apa yang kita tahu, bahwa ada kepastian di dalam firman Tuhan, karena Tuhan itu ya dan amin. Ya,
Kalau kita baca dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Tuhan tidak membagi di dalam pencobaan yang berat, pencobaan yang sedang, pencobaan yang ringan. Enggak. Tuhan mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami berarti semua pencobaan tidak melebihi kekuatan manusia. Ya. Ini perlu kita camkan, kita aminkan. Allah sanggup mengukur kekuatan kita. Allah tahu kekuatan kita sampai di mana, sehingga tidak ada pencobaan yang lebih dari kekuatan kita. Apa yang menyebabkan teman tadi bunuh diri? Tidak lain karena dia lebih mendengar bisikan iblis daripada suara Roh Kudus. Suara Roh Kudus berkata, anakku, ingatlah, kamu punya Tuhan yang berjanji ya dan amin. Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Oleh sebab itu, ayo, mulai hari ini, mungkin ada di antara kita yang buka Alkitab seminggu sekali pada waktu ibadah. Kita robah kebiasaan itu. Setiap hari kita buka Alkitab kita baca. Ada daftar ayat bacaan sehari-hari. Kita bisa mengikuti daftar bacaan sehari-hari sehingga kita terarah di dalam membaca Alkitab. Ya, jadi selalu datang, belajar untuk datang di bawah kaki Tuhan. Itulah sumber kekuatan kita. Itulah terletaknya kekuatan kita. Jangan lari dari bawah kaki Tuhan. Nah, sekalipun Tuhan sudah menyatakan dalam firman-Nya janji-janjinya ya dan amin, setan tidak akan pernah berhenti. Dia menyebarkan virus ketidakpastian untuk mempengaruhi manusia, menipu manusia yang memang membutuhkan sebuah kepastian di dalam kehidupan ini. Nah, ketidakpastian yang dibangun oleh setan seringkali berhasil menipu banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan. Ya, ketidakpastian yang berhasil dibangun oleh setan ini dijawab sendiri oleh setan dengan memberikan sebuah kepastian palsu. Sepertinya cara-cara itu menjanjikan sebuah kepastian, tapi pada akhirnya justru bermuara pada keberdosaan yang menghasilkan maut sebagai buahnya. Kepastian sejati tidak ditemukan di luar Kristus, karena kepastian sejati itu hanya ada di dalam Yesus Tuhan. Dialah kepastian itu. Hanya takut dan hormat akan Dia yang bisa memberi kepastian, bukan saja saat ini, tetapi juga hidup setelah kematian nanti. Sebuah kehidupan yang saat ini sepertinya masih tersembunyi, menjadi misteri untuk kita alami di kemudian hari. Untuk itu, jangan pernah mau membeli barang palsu dari setan. Kita masuk dalam bagian yang kedua. Bagaimana cara setan dalam dia bekerja menipu anak-anak Tuhan. Nah, dalam bagian kedua ini, kita perlu mengetahui bahwa setan itu suka menawarkan relativisme. Apa itu relativisme? Mungkin ada di antara kita yang baru mendengar relativisme. Kelihatannya bagus ya kata-kata ini, relativisme. Nah, relativisme ini adalah paham yang mengatakan bahwa tidak ada sesuatu pun yang mutlak di atas muka bumi ini. Tidak ada yang 100% benar, juga tidak ada yang 100% salah. Termasuk di dalamnya adalah Alkitab. Jadi relativisme ini berbicara bahwa firman Tuhan itu kebenaran, ya, tetapi tidak 100% bisa dianggap benar. Ya, kebenaran dianggap sesuatu yang sangat relatif, bisa berubah. Hari ini benar, sekarang benar, tapi besok, belum tentu benar. Ya, nah, di dalam mengukur sebuah peristiwa, relativisme tidak pernah tegas memberikan keputusannya. Contoh, mencuri itu belum tentu salah, itu kata relativisme. Ya, mencuri bisa menjadi benar kalau situasi dan kondisinya membuat pencuri itu terpaksa melakukannya. Daripada mati kelaparan,
mencuri bisa dihalalkan. Itulah relativisme. Nah, salah satu contoh yang mungkin di antara kita ada yang masih ingat, yaitu peristiwa pencurian uang kolektor yang terjadi di salah satu gereja di Surabaya ini. Melalui kamera yang tersembunyi, terlihat ada seseorang yang sepertinya ikut memberikan persembahan ke dalam kantong kolektor, tetapi ternyata tangannya yang merogoh masuk ke dalam kantong kolektor itu saat ditarik keluar terlihat meraup sejumlah uang yang ada di dalam kantong kolektor tersebut. Dia ketahuan mencuri uang, ya. Dia mencuri uang dari dalam kantong kolektor itu. Pertanyaannya adalah, mengapa dia tidak takut kepada Tuhan sehingga berani melakukan perbuatan mencuri uang kolektor itu di saat kebaktian, di saat ibadah? Padahal dia telah mendengarkan khotbah yang disampaikan belum lama sebelum kolektor itu dijalankan dan diedarkan. Jawabnya, mungkin dia telah tertipu oleh bisikan setan yang berkata bahwa mencuri di saat kepepet itu bukan perbuatan dosa. Kan Tuhan itu maha mengerti kalau dia sedang butuh duit. Maka tidak heran kalau ada yang nyeletuk. Angel wis, angel tuturane, ya. Ini mengena sekali dengan orang-orang yang seperti ini. Orang-orang yang sudah termakan tipu daya iblis. Nah, sepertinya banyak orang yang sangat tertarik dengan tawaran dari iblis, dari setan ini. Kalau orang tidak takut dan tunduk kepada Tuhan, maka akan mudah tunduk kepada setan, mengikuti apa yang setan tawarkan. Relativisme, ya. Relativisme ini mengajarkan tidak ada kemutlakan. Relativisme ini menawarkan kita bisa berbuat dosa, dan dosa itu bisa benar, bisa juga salah, tergantung pada situasi dan kondisinya. Berbahaya sekali, ya. Anak Tuhan yang sudah tahu dosa itu adalah jahat di mata Tuhan, tapi gara-gara bisikan setan melalui relativisme, ajaran relativisme, maka anak Tuhan ini kemudian menjadi ragu-ragu. Iya ya, Tuhan kan mengerti aku butuh duit, dan sampai hari ini aku belum makan, anakku belum makan. Rasanya mencuri dikit-dikit aja nggak apa-apa sih, apalagi mencuri uangnya Tuhan. Kan Tuhan itu maha tahu, maha mengerti. Hati-hati, ya. Nah, sekarang pada bagian yang ketiga, kita perlu juga tahu bahwa setan itu menawarkan kesempatan. Setan selalu menawarkan kesempatan, ya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Nggak usah bingung, nggak usah harus bertobat datang ke gereja. Kamu kan masih muda, kamu masih umur berapa, ya. Nanti ajalah kalau kamu udah tua, kalau kamu udah loyo. Nah, saat itu mungkin Tuhan kamu perlukan, Tuhan kamu butuhkan. Nah, menipu dengan mengatakan masih ada kesempatan adalah salah satu kelicikan dan juga keahlian setan. Setan pandai memutarbalikkan fakta, ya, bahwa perbuatan dosa bisa menjadi kesempatan. Seolah-olah apa yang setan tawarkan adalah sebuah kesempatan emas. Setan sepertinya berkata, dengan bunuh diri ada kesempatan untuk bisa lepas dari penderitaan yang sangat menyiksa hidup ini. Dengan korupsi ada kesempatan untuk menjadi kaya raya bergelimang harta. Telikung sana, telikung sini adalah kesempatan untuk bisa berhasil menduduki kursi jabatan dan terhormat. Setan selalu menawarkan dan akan menawarkan banyak hal berdosa dan menyebutnya kesempatan, termasuk tidak bertobat saat ini. Itu juga kesempatan yang diberikan oleh setan. Nanti ajalah kalau udah tua, ya. Sekarang ini kesempatan untuk hura-hura, kesempatan untuk foya-foya, kesempatan untuk senang-senang. Nah, oleh sebab itu kita anak-anak Tuhan
harus jeli, harus teliti, harus waspada. Rasul Petrus mengatakan, hati-hatilah dan waspadalah. Lawanmu si iblis samar seperti singa yang mengaum-aum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ya. Nah, setan berkata kalau kita tidak ikut-ikutan dengan kesempatan yang setan berikan, kita akan tamat. Betulkah demikian? Lalu apakah kaya? Apakah punya jabatan? Apakah mendapat hidup yang enak? Itu salah. Jawabnya tidak. Ya. Banyak anak-anak Tuhan yang dikisahkan di Alkitab, dia kaya raya. Dia kaya raya. Salah satu yang terkenal adalah Raja Salomo, kemudian Bapak Ayub. Dia kaya raya, dia terkenal. Tapi dia tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan. Ya, kaya, punya jabatan tinggi, itu memang tidak salah. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara meraih dan mendapatkannya. Ya, ini yang terpenting. Mungkin kesempatan masih jauh dari kita. Atau mungkin kejujuran itu malah membuat kita ini disingkirkan, dijauhi oleh lingkungan kita. Kita menjadi tidak disukai. Tetapi percayalah, Tuhan pasti punya sejuta cara untuk menuntun dan membela kita di saat kita merasa takut akan hari esok. Takut itu adalah sesuatu yang wajar. Tetapi Tuhan Yesus berkata, jangan takut akan hari esok. Ya, rumput di padang, burung di udara Tuhan pelihara. Nah, takut dan khawatir yang terus dipelihara akan membunuh iman percaya seseorang. Inilah yang dinamakan ketakutan. Anak Tuhan boleh takut, bisa takut, tapi anak Tuhan tidak boleh ketakutan. Karena ketakutan ini merupakan takut yang dipelihara. Ya, ini akan dapat membunuh iman, mengkerdilkan iman. Kemudian di sisi lain, kalau iman kita kerdil, maka setan akan tumbuh subur dalam hidup ini. Janganlah kita menghinakan diri kita sendiri dengan takut dan gentar pada setan. Justru kita harus mengatakan bahwa Tuhan itu hidup. Kalau kita takut pada setan, gentar kepada setan, maka sebaliknya sepertinya kita berkata bahwa Tuhan itu tidak berkuasa. Ayo kita lawan setan, maka hidup kita akan bahagia. Karena kita merdeka dari tindasan setan. Kita merdeka dari perbudakan setan. Lawan relativisme. Bangunlah kebenaran yang mutlak, kebenaran yang pasti. Dan taklukkan diri kita kepada kebenaran yang mutlak itu. Karena kebenaran yang mutlak itu hanya ada di dalam Tuhan. Terkadang melakukan ajaran Tuhan itu berat. Sangat berat. Bayangkan, kita disuruh berdoa untuk musuh kita. Kita harus mendoakan musuh kita. Padahal kita ingin menghajar dia. Kita ingin menghabisi musuh kita. Tapi firman Tuhan menyuruh kita memberkati musuh kita. Ya, ini sangat berat. Sungguh sulit dan berat. Maunya kita menangkap dan menghancurkan musuh tanpa ampun. Ini anjuran setan. Semangat takut akan Tuhan harus dikembangkan, harus dipelihara, harus ditumbuhkan. Ini yang akan membuat kita berpikir ribuan kali kalau mau berbuat dosa. Dan akhirnya kita selamat dengan tidak melakukan dosa. Karena kita tidak takut dan tidak gentar kepada setan yang selalu dan selalu menawarkan berbagai kemungkinan dengan menghalalkan segala cara. Ya, nah, kalau kita sudah tahu yang pertama tadi, setan senantiasa memberikan kepada kita satu kepastian palsu. Ya, kalau kamu mencuri, kalau kamu korupsi, kamu pasti kaya. Setan menawarkan hal-hal yang mencelakakan. Kalau kamu bunuh diri, maka kamu pasti lepas dari segala penderitaan. Dan kita tahu banyak orang yang termakan dengan tipuan setan ini. Banyak orang yang bunuh diri untuk dapat lepas dari penderitaan ini.
Tapi itu merupakan cara yang sangat-sangat salah. Cara yang berdosa di hadapan Tuhan. Nah, dalam bagian yang kedua kita telah tahu bahwa setan itu selalu mengatakan bahwa tidak ada yang pasti dengan kebenaran. Relativisme. Benar itu bisa salah, salah itu bisa benar. Setan memutarbalikkan itu menjadi dosa kepada kita. Hati-hati, ya. Dalam bagian yang ketiga kita tahu setan selalu mengatakan ada kesempatan. Dan setan selalu mengatakan inilah kesempatan bagi kamu. Kesempatan untuk apa? Kesempatan untuk melakukan pelanggaran. Dengan mengatakan bahwa itu bukan dosa. Kalau kepepet bolehlah melanggar kecil-kecil, melanggar dikit-dikit, ya. Kalau kita melanggar dikit-dikit, Tuhan mengerti, Tuhan akan mengampuni. Tuhan adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Oleh sebab itu nggak usah takut berbuat dosa. Itulah bujukan daripada setan. Nah, oleh sebab itu mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kuatkan iman kita, kita tumbuhkan percaya kita kepada Tuhan. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Ya, ini yang harus kita pegang. Sebagai ayat yang terakhir, kita membuka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58. 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-58. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Jangan goyah dengan bisikan setan. Jangan goyah dengan tipuan setan, rayuan setan, ya. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan ditipu oleh setan. Nggak usah sekarang, dululah bertobat. Lain kali, lain hari kan masih ada kesempatan. Firman Tuhan berkata, giatlah, semangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Ini kepastian yang dari Tuhan. Jerih payah kita tidak sia-sia. Oleh sebab itu firman Tuhan patut untuk kita renungkan, patut kita aminkan, ya. Mari, saya mengajak kita akan menutup penyampaian firman Tuhan ini dengan doa. Kami mengucap syukur ya Bapak Surgawi. Kesempatan masih Tuhan berikan pada kami untuk kami boleh datang berbakti pagi hari ini, sekalipun lewat ibadah online. Tapi kami tahu Tuhan hadir di mana kami berada. Di dalam keberadaan kami Tuhan mengerti saat-saat ini COVID sedang mengancam. Tapi kami tahu perlindungan Tuhan akan melindungi dan menyertai kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Firman-Mu telah berhenti disampaikan. Hamba-Mu telah berhenti berbicara. Tapi kami rindu Roh Kudus tetap berbicara dalam hati kami. Roh Kudus memeteraikan firman-Mu dalam hati kami. Teristimewa memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dengan tidak mendengarkan suara dan bisikan dari setan, tapi senantiasa kami mau mendengarkan suara Roh Kudus, suara kebenaran yang mutlak yang dari Tuhan adanya. Terima kasih Bapa, memberkati setiap telinga yang telah mendengarkan firman-Mu. Berkati baik dengan berkat jasmani, teristimewa dengan berkat rohani. Berikan kami kemampuan untuk menjadi alat bagi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam kami berperang melawan kuasa-kuasa kegelapan, melawan tipu daya iblis. Kami rindu Tuhan, semua ini boleh berhasil bukan dengan kekuatan kami, tapi semata-mata karena Tuhan yang menyertai kami. Kuasa Tuhan memampukan kami untuk melakukan semua ini demi kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Doa ini kami panjatkan dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Bapa Sorgawi, kiranya curahan segala berkat dari tempat yang maha tinggi kepada segenap sidang jemaat Tuhan, pembela sidang, hamba-hamba Tuhan yang telah melayani, haleluya, dan karya-karya yang terakhir tapi belum terakhir Tuhan. Kami menunggu kasih anugerah-Mu. Berkatilah ini menyertai, memberikan kekuatan, kemampuan dengan hati nurani yang baru untuk melayani Tuhan. Mesin domba-domba kami 3-4 ekor seperti Daud, dan kasih karunia Kristus Yesus Tuhan memberkati. Haleluya.